bukan. Allah berikan. Kalau itu kita miliki, insya Allah, Allah berikan kepada kita kemenangan. Coba buka lagi surat 24. Surat An-Nur, ayat yang ke-52. Wa mayyuti'illah, dan barang siapa yang mentaati Allah, wa rasulah, dan mentaati Rasulnya, Allah Rasul kita taati. Belum cukup dengan ketaatan. Wa yakhsyallah, dan betul-betul takut kepada Allah. Wa yattaqhi, dan hanya bertakwa kepadanya saja. Faulaika humul faizun. Mereka dapat kemenangan. Kalau disebut kata-kata faizun, tidak lain tidak bukan surga. Dia adalah surga. Kenapa? Karena khusyuk. Rasa takut yang dibina terus-menerus. Ibu, coba perhatikan kembali Bapak sekalian. Surat Al-Bayyinah, surat 98, di ayat terakhir. Jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu. Mereka mendapatkan surga-surga Aden yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, kekal selamanya di dalamnya, selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Coba perhatikan baik-baik ujung ayatnya. Untuk siapa surganya Allah tadi? Paling ujung ayatnya. Zalika, yang demikian itu, liman, bagi orang-orang yang khosyiya rabbah, yang takut kepada Rabb-nya. Jadi hanya untuk orang takut kepada Allah surga tempatnya. Kalau nggak punya rasa takut, bagaimana mungkin dapat surga? Wong dia nggak punya rasa takut, mungkin akan berbuat seenaknya. Meninggalkan ibadah, aman. Bisnis curang, aman. Dia berkata-kata kotor, nggak ada masalah. Maka orang-orang yang takut hanya kepada Allah, tidak akan takut kepada siapapun. Maka orang seperti ini pasti orang yang ibadahnya baik. Sholatnya ditegakkan, zakatnya ditunaikan, dia akan datang selalu ke masjid bagi laki-laki. Dan orang itu pasti akan selalu mendapatkan petunjuk. Kenapa? Karena dia tidak takut ke siapapun, kecuali hanya takut kepada Allah. Satu ayat lagi yang berbicara tentang takut. Surat 9, surat At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang berhak untuk memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, wa aqamas shalah, yang tetap mendirikan salat, dan laki-laki salatnya itu di masjid, pasti ke masjid. Wa ataz zakah, selalu menunaikan zakat. Walam yakhsha, dan mereka orang yang tidak pernah takut, tidak pernah khasyah, illallah, kecuali hanya takut kepada Allah. Nggak pernah takut miskin di dunia, nggak pernah takut sama raja di dunia, nggak pernah takut sama jenderal di dunia, nggak pernah takut kehilangan kedudukan di dunia, nggak pernah takut dengan siapapun, hanya takut dengan Allah. Maka dia akan selalu maksimal ibadah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadi. Maka orang-orang yang hanya takut kepada Allah itulah mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dari sini kita telah ketahui arti khusyuk. Apa itu? Takut. Apa itu ibadah? Penghambaan diri kepada Allah. Baik itu melalui lisan, melalui akal pikiran, isi hati, keyakinan, maupun perbuatan tubuh, hablum minallah, hablum minanas, yang membuat Allah ridho. Maka kalau ibadah itu kita lakukan dengan khusyuk,
insya Allah menjadi bekal yang terbaik yang kita bisa bawa sampai nanti di yaumil akhir. Insya Allah akan kita bawa sebagai bekal sampai nanti di yaumil akhir. Maka bagaimana agar kita bisa khusyuk? Kita harus ihsan. Kita harus ihsan, selalu berbuat baik. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Baik banyak orang atau nggak banyak orang. Dilihat orang atau nggak dilihat orang. Karena Allah selalu lihat kita. Maka Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat tentang ihsan. Ma huwal ihsan. Apa itu ihsan? Coba ibu buka. Agak panjang hadisnya. Ibu buka hadis nomor 1. Sahih Muslim. Hadis nomor 1. Ibu nanti buka lembaran berikutnya, pertanyaan Malaikat Jibril kepada Rasul, Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Ya Muhammad, tolong kabarkan kepadaku tentang ihsan. Dari situ dibacanya. Terangkanlah kepadaku tentang ihsan. Betul, Ya. dari situ. Terangkan kepadaku tentang ihsan. Jawab Nabi SAW, ihsan ialah menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Sekalipun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Katanya pula, terangkanlah kepadaku Cukup tentang sampai sini, kiamat. Ibu. Ya. Saya hanya tentukan saja tentang ihsan. Nabi ditanya oleh Malaikat Jibril, Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Tolong jelaskan kepadaku, terangkan kepadaku, apa itu ihsan? Apa jawab Nabi? Al-ihsan an ta'budallah. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah. Kita sudah tahu makna ibadah tadi. Bagaimana caranya? Saat ibadah. Ka'annaka tarohu. Seakan-akan kamu lihat dia. Fa illam takun taro. Jika kamu tidak lihat dia, lihat Allah. Fa innahu yaraka. Sesungguhnya Allah melihat kamu. Jadi apa itu ihsan? Selalu kita merasa takut karena kita selalu diawasi Allah. Maka orang itu ibadahnya pasti benar. Pasti ihsan, selalu baik. Karena dia sadar selalu dilihat Allah meskipun nggak ada orang. Demi Allah, orang yang sholatnya benar. Setelah sholat, nggak mungkin mau dusta, mau korupsi, mau ngambil hak orang, mau maksiat, nggak mungkin. Kenapa? Karena sadar dia telah berbuat baik dan Allah selalu mengawasi. Maka makna ihsan di sini adalah kamu beribadah kepada Allah. Apakah ihsan itu hanya lagi ibadah saja? Karena ibadah tadi biasanya dikomunikasikan apa? Rukun Islam tadi. Terutama ibadah itu biasanya kalau khusus sholat. Padahal bukan itu. Maka makna ihsan bukan saja kamu ibadah diawasi Allah. Bukan. Ada makna yang lainnya yang Rasulullah bisa menjawabnya. Ibu sekarang lihat hadis ketiga. Nomor 3 Sahih Muslim. Ibu lihat di hadis itu, ibu lembar berikutnya. Lembar berikutnya di alinea berikutnya kedua, lalu ditanya tentang ihsan. Tanya dia, ya Rasulullah, apa itu ihsan? Nah, dari situ ibu baca. Oh ya, ya Rasulullah, apakah yang dikatakan ihsan? Jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah engkau takut kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, sekalipun engkau tidak melihatnya. Sesungguhnya Dia melihatku. Baik. Sesungguhnya Dia melihatmu. Cukup. Ya Rasulullah, ma huwal ihsan? Apa itu ihsan? Kalau tadi di hadis nomor 1 dan juga di nomor 2, jawaban Rasul adalah antak budallah ka'annaka tara, kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu lihat Allah. Fa illam takun tara fa innahu yara. Jika kamu nggak lihat Allah, Allah lihat kamu. Berarti merasa diawasi. Di sini ternyata berbeda sedikit di hadis nomor 3 yang barusan dibaca. Ya Rasulullah, ma huwal ihsan? Wahai Rasulullah, apa itu ihsan? Al-ihsan antahsyallah ka'annaka tarah. Ihsan itu kamu melihat Allah, kamu takut kepada Allah seakan-akan kamu lihat Allah.
fa illam takun tara fa innahu yara. Jika kamu tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Allah melihat. Jadi, bagaimana cara kita bisa khusyuk dalam ibadah? Kita harus selalu punya rasa takut dimanapun berada. Kita harus yakin bahwa Allah selalu mengawasi kita. Kita harus sadar bahwa apapun perbuatan kita tidak pernah luput dari pengawasan Allah. Baik itu dalam ibadah rukun Islam yang kelima, atau ibadah apapun sepanjang Anda hidup, dari bangun sampai tidur sampai bangun lagi, yang Allah selalu mengawasi kamu. Berat, memang khusyuk itu berat. Termasuk sholat, berat. Sabar, berat. Kecuali bagi orang khusyuk. Al-Baqarah ayat 45, Rasulullah menyatakan demikian. Al-Baqarah surat 2 ayat 45. Allah perintah kepada kita, bukankah sepanjang hidup kita pasti punya masalah? Bukankah sepanjang hidup kita butuh pertolongan dan perlindungan? Maka saat kita punya masalah, minta kemana kita minta tolong? Kemana kita minta perlindungan? Tidak lain tidak bukan kepada Allah. Gimana cara meminta pertolongan dan perlindungan kepada Allah? Melalui salat. Melalui sabar. Allah perintah di sana, wasta'inu bis-sabri was-salat. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar, dengan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sungguh yang namanya sabar dan salat itu berat, berat, berat. Kecuali bagi orang yang khusyuk, orang yang takut kepada Allah. Bagaimana sifat orang yang takut kepada Allah itu? Kriterianya seperti apa? Dijawab oleh Allah di ayat ke-46-nya. Coba lihat jawaban Allah. Orang yang khusyuk itu yang seperti apa? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang mereka itu yakin bahwa mereka akan ketemu berjumpa dengan Allah nanti di hari akhirat. Dan mereka itu adalah orang yang yakin pasti dia akan kembali kepada Allah. Jadi apa itu kriteria orang khusyuk? Gimana sifat orang khusyuk? Orang itu yakin bahwa dia nanti akan ketemu Allah. Menemui Allah di akhirat. Dan yakin bahwa kita akan dikembalikan kepada Allah untuk dimintai pertanggungjawaban. Maka orang yang sadar pasti ketemu Allah, nggak mungkin akan berbuat sembarangan. Ibadah sembarangan, berkata sembarangan, mencari nafkah sembarangan. Nggak mungkin. Karena dia khasyah, takut sama Allah. Maka dalam segala hal dia hati-hati, nggak akan sembarangan. Tidak akan sembarangan orang seperti ini. Maka dari uraian ayat dan hadis yang sudah kita uraikan, insya Allah kita sudah paham. Oh, ibadah itu artinya. Oh, khusyuk itu artinya. Sekarang kita uraikan. Bagaimana cara meraih khusyuk? Gimana caranya meraih khusyuk? Supaya ibadah kita jadi baik, bernilai di hadapan Allah. Dan semua perbuatan kita bernilai ibadah. Berarti kita dengan cara khusyuk. Gimana cara meraih khusyuk? Gimana caranya agar kita bisa khusyuk? Bisa punya rasa takut? Ini kunci sebetulnya. Anda harus punya iman. Kalau Anda tidak punya iman, tidak bakal bisa. Dan Anda harus memiliki cabang-cabang iman. Karena iman memiliki cabang-cabang. Dan di antara cabang-cabang iman itu ada yang namanya malu. Ada yang namanya malu. Ibu buka kitab Bulughul Maram nomor hadis 1570. Bulughul Maram nomor hadis 1570.
Dari Umar radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, malu itu termasuk bagian dari iman. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada cabang iman. Iman itu memiliki cabang-cabang. Salah satunya malu. Anda harus punya malu. Ustadz, apa kaitannya malu dengan khusyuk? Sangat erat. Contoh, Anda, Bapak Ibu, berada di komunitas orang yang asing yang Anda tidak kenal satu pun. Apa yang Anda lakukan? Di tengah-tengah orang yang asing yang Anda nggak kenal. Apa yang Anda lakukan? Pasti punya rasa malu. Nggak akan sembarangan. Kalau toh mau nanya, maaf, permisi, saya mau tanya, ada tata krama, ada aturan, ada adab. Mau lewat, maaf, permisi, numpang lewat. Karena Anda punya rasa malu, sehingga hati-hati, nggak sembarangan. Nggak mungkin Anda nggak kenal orang, tiba-tiba Anda ngomong sekenarnya, joget-joget, dan nggak mungkin. Coba kalau Anda di tengah-tengah orang yang sudah Anda kenal, di tengah keluarga selonong-selonong, nggak ada masalah, nggak punya malu. Kenapa? Sudah dikenal kok. Maksudnya di sini tidak perlu dengan seperti itu. Nah, saudara sekalian, malu kepada siapa yang paling harus Anda miliki? Kalau Anda malunya kepada manusia, manusia yang Anda takuti nggak ada, Anda nggak punya malu lagi. Anda nggak takut lagi sama orang itu. Anda malunya sama orang tua, nggak ada orang tua, Anda nggak takut lagi sama orang tua. Anda kerja sebagai karyawan, takutnya sama bos, malu sama bos, nggak berani sembarangan, bos nggak ada, Anda sembarangan. Maka malu yang paling tinggi adalah malu kepada Allah. Maka jangan sembarangan Anda berbuat. Nggak lihat Allah kok, nggak ada Allah kak. Ada ihsan tadi, Anda diawasi Allah. Ada yahsyaw, ada khosh, rasa takut. Takutlah sama Allah. Kalau Anda nggak punya malu, Anda nggak bakal punya rasa takut. Nggak mungkin timbul kekhusyuan dalam hati. Karena nggak punya malu. Berarti iman ada cabang-cabangnya. Salah satu cabang itu rasa malu. Tanamkan rasa malu kita di hadapan Allah. Anda mau ninggalin sholat, mengabaikan sholat, malu sama Allah, nggak jadi. Anda mau berbuat jahat sama orang, malu sama Allah, meskipun nggak ada yang lihat, nggak jadi. Anda mau ngambil hak orang, malu Allah lihat saya, nggak jadi. Dari rasa malu, Anda akan timbul rasa takut. Dengan rasa takut itu, Anda akan khusyuk. Jadi meraih khusyuk dengan iman. Salah satu cabang iman, rasa malu. Secara lengkap, coba Ibu kembali buka hadis di Sahih Muslim, nomor hadis 30, dari sahabat Abu Hurairah. Berapa cabang iman yang ada itu? Berapa Rasul katakan? Ya, taib Pak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, iman mempunyai lebih dari 70 atau 60 cabang. Cabang yang utama mengucapkan la ilaha illallah dan yang paling rendah menyingkirkan bahaya dari jalan dan malu adalah salah satu dari iman. Cabang iman. Cabang iman. Ya. Al-iman bid'un wa sittun wa bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu memiliki cabang 60 atau lebih dari 70 cabang. Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah. Cabang iman yang paling tinggi adalah kunci surga. Kalimat la ilaha illallah. Maka orang tidak pernah punya kalimat ini, dia nggak punya iman. Itu cabang iman tertinggi. La ilaha illallah. Pengakuan tidak ada ilah kecuali Allah. Tapi baru cabang iman tertinggi. Cabang-cabangnya lebih dari 60 atau 70. Berarti nggak cuma satu yang Anda miliki. 60 sampai 70 itu Anda miliki semua. Dan wa adnaha, cabang iman yang paling rendah, imatatul adza anit tariq. Ketika Anda melihat ada gangguan di jalan, meskipun sekedar batu kerikil kecil, takut nanti melesetin orang, diambil, disingkirkan dengan ikhlas, itu bagian dari malu.
Ada ranting yang menghalangi jalanan, diambil, disingkirkan dengan ikhlas, bukan karena perintah orang. Anda punya cabang rasa malu. Jadi kebaikan sedikit sekecil apapun yang Anda lakukan dengan ikhlas, itu bagian dari cabang iman. Maka banyak-banyak berbuat kebaikan. Itu bagian dari cabang iman. Wal haya'u syu'batum minal iman. Dan malu pun adalah bagian dari satu cabang iman. Jadi salah satu cabang iman itu rasa malu. Lebih dekat lagi, lebih detail lagi. Ustaz, apa kaitannya malu dengan iman? Oke, baik. Saya buatkan contoh. Saya dengan Bapak Ibu sekalian, orang yang tidak kenal, tidak pernah ketemu. Tiba-tiba saya dengan Ibu dan Bapak ketemu. Yang saat itu belum kenal. Namanya nggak tahu, wajahnya baru kenal saat itu. Lalu saya akan meminta bantuan kepada Ibu. Uang, katakanlah 10.000 rupiah saja. Kira-kira gimana perasaan saya? Malu, nggak kenal. Malu nggak? Itu maju mundur kan? Hanya untuk minta 10.000? Jangan, malu. Nggak jadi itu saya berbuat. Kenapa? Saya punya rasa malu. Ada rasa hormat. Sehingga saya tidak sembarangan meminta. Tapi kalau saya sudah kenal dengan Anda, jangankan cuma 10.000, apa saya bayar taksi 100.000, tolong minta dikasih pasti insya Allah. Kenapa langsung to the point? Karena sudah kenal. Maka rasa malu itu adalah yang menjadikan seorang hamba akan berhati-hati, tidak akan asal berkata, tidak asal berbuat, tidak asal mengerjakan sesuatu, tapi dia akan berpikir, apakah yang saya kerjakan ini Allah ridho atau tidak? Itu dari mana asalnya? Dari iman. Cabang iman apa tadi? Rasa malu. Malu paling tinggi kepada siapa? Malu kepada Allah. Maka jika Anda punya rasa malu sama Allah, Anda pasti khusyuk. Gak mungkin orang punya rasa malu sama Allah gak takut. Hati-hati, mau ngomong dijaga, sampai mau ngipikir pikirannya dijaga, isi hati dijaga karena Allah tahu isi hati kita. Perbuatan dijaga, semua langkah dijaga karena sadar Allah mengawasi kita. Kalau itu kita miliki, insya Allah Anda khusyuk dalam segala hal. Karena punya rasa malu tadi. Bagaimana jika tidak punya rasa malu? Terserah Anda. Mau ibadah salah-salah, silakan. Nggak mau ibadah, silakan. Mau berbuat seenaknya, nggak mau pakai aturan Islam, silakan. Bahkan berbuat dolim, mengambil hak orang, mencaci maki orang, mencuri hak orang, silakan. Anda nggak akan punya rasa khusyuk jika nggak punya rasa malu. Maka Nabi SAW, coba Ibu, kembali ke Bulughul Maram, tadi nomor 1570, sekarang naik satu nomor, 1571. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara nasihat yang diperoleh manusia dari sabda nabi-nabi terdahulu adalah apabila kamu tidak mempunyai malu, maka berbuatlah sekehendakmu. Baik, tolong perhatikan Bapak Ibu jamaah surga. Hadis ini adalah hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Dari sahabat yang bernama Abu Mas'ud. Dia langsung mendengar sahabat ini, mendengar perkataan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna, sesungguhnya mimma adrokan nas, yang didapati oleh manusia, umat-umat para nabi, min kalamin nubuwatil ula, dari perkataan nabi-nabi sejak zaman dahulu, dan sekarang kita dengar perkataan Nabi Muhammad kepada kita melalui sahabat Abu Mas'ud. Ayakul, Nabi berkata kepada umatnya, idza lam tastahi, wahai umatku, jika kamu tidak punya rasa malu, fasna ma syi'ta, silahkan kamu berbuat sekehendak kamu, silahkan kamu lakukan apa yang kamu mau lakukan. Pertanyaan saya, Bapak Ibu,
Kira-kira ini hadis ini nih, isi kalimatnya ini kalimat perintah atau larangan? Silakan jawab. Kalimat perintah atau larangan? Perintah, Pak. Kalimat perintah. Betul. Tapi isi maksud apa? Memerintah atau melarang? Apa Me- maksudnya? Melarang berbuat sekehendaknya. Ya, Kalimatnya memerintah, ya, tapi maksudnya melarang. isinya melarang. Jadi kalimat apa itu namanya? Sindiran, Iya, sarkasme. Itu ada yang nyebut tuh. sarkasme, iya, sarkasme. Sarkasme. Memerintah, tapi tujuannya ngelarang. Coba Bapak Ibu merenung, pernah nggak berbuat begitu kepada anak? Atau para guru, dosen, pernah nggak ngomong itu sama murid? Saya yakin pernah. Kapan Bapak Ibu ngomong itu? Melarang, tapi dengan kalimat perintah. Oh subhanallah, ada yang jawab sering. Baik, kapan Bapak Ibu ngomong seperti itu? Melarang, tapi kalimatnya yang keluar perintah. Kapan? Silakan. Itu ada yang jawab. Ketika marah. Karena ibu pengen berbuat sesuatu. Jangan, nak. Mama pelit. Jangan, nanti aja. Sekarang, mama, berkali-kali dilarang tetap maksa. Padahal itu tidak baik. Ngomong apa, Ibu? Ngomong apa, Bapak? Ya udah, sana sekalian. Ambil sana. Pergi sana sekalian. Nggak mungkin. Oh, ya udah pergi, nak. Nggak mungkin. Lagi marah. Jadi ketika ada orang sudah dilarang bertubi-tubi, tetap saja dia ingin melakukan, ya terserah Anda. Tapi dengan kalimat marah. Rasul lagi marah kepada umatnya. Hai umatku, kalau kamu nggak punya malu, berarti kamu nggak punya iman kepada Allah. Terserah kamu mau ngapain. Silahkan kamu. Nggak usah ibadah sekalian. Nggak usah khusyuk. Nggak usah punya rasa takut. Marah Rasulullah. Adakah umat Islam yang dengan hadis ini justru tetap berbuat seenaknya? Banyak. Mereka tidak punya kekhusyuan sedikit pun. Siapa umat Islam yang punya kekhusyuan? Orang Islam yang sadar ini hadis sindiran. Ini hadis celaan. Ini hadis Rasul sedang marah. Maka sesungguhnya saya nggak boleh berbuat seenaknya. Karena apa? Karena Allah melihat kita. Maka miliki rasa malu. Kalau Anda punya rasa malu pada Allah, Anda akan khusyuk. Jadi, cara meraih khusyuk itu adalah dengan iman. Salah satu cabang iman, rasa malu. Yang paling utama, tanamkan dulu rasa malu di sini. Anda bisa meraih khusyuk. Selama nggak punya rasa malu, jangan harap Anda punya rasa khusyuk. Karena kalau nggak punya malu, kan berbuat seenaknya nanti. Nggak ada yang lihat, seenaknya nanti. Ada orang berpakaian seenaknya, berpakaian jilbab sampai kayak telanjang, berjilbab tapi goyang-goyang TikTok kayak apa, pamer di hadapan orang banyak. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia punya iman, berbusana muslim, tapi nggak punya malu sama Allah. Sehingga apa yang terjadi? Dia nggak khusyuk, perbuatannya nggak punya rasa takut, maka dia berbuat seenaknya sendiri. Maaf, bukankah itu ada? Sampai Allah pun demikian. Ketika Allah marah, manusia dilarang berbuat jahat, manusia dilarang berbuat buruk, tapi tetap berbuat seenaknya, kata Allah, berarti Anda nggak takut sama aku. Silahkan berbuat. Lihat suratnya. Surat 41, surat Fussilat, ayat 40. Surat 41, surat Fussilat, ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innalladzina yulhiduna fi ayatina la yahfauna alaina.
Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari, melenceng, menyalahgunakan fi ayatina, apa-apa yang ada di dalam ayat-ayat kami, baik itu tanda kebesaran Allah berupa penciptaan kauniyah, baik itu berupa firman Allah perintah atau larangan. Orang itu mengingkari ayat Allah, silakan Anda ingkari, tapi Allah katakan, la yakhfauna alaina. Tidak akan kamu mampu tersembunyi dari kami. Ada orang yang mengingkari Allah, bisa ngeles dari Allah, bisa ngumpet. La yakhfauna alaina. Tidak akan mampu tersembunyi dari kami. Yang menarik, Bapak Ibu, coba lihat tengah-tengah ayatnya ada pertanyaan. Pertanyaannya sungguh aneh. Afamay yulqa finnari khairun amay ya'ti aminan yaumal qiyamah. Apakah kelak orang-orang yang akan dilemparkan ke neraka itukah yang lebih baik, atau orang-orang yang nanti menemui Allah dengan rasa aman pada hari kiamat, yaitu orang yang masuk surga? Jadi pertanyaannya aneh. Apakah yang dilempar ke neraka yang lebih baik atau yang masuk surga? Nggak usah ditanya, orang semua pasti tahu jawabannya. Kenapa Allah tanyakan? Sindiran, celaan. Sudah tahu masuk neraka buruk, masuk neraka lebih baik. Tapi kenapa Anda berbuat seenaknya? Nggak takut sama Allah. Kalau memang terus-menerus demikian, perhatikan ujung ayatnya, saudara sekalian. Perhatikan ujung ayatnya. I'malu ma syi'tum. I'malu ma syi'tum. Lakukanlah apa yang kamu kehendaki. Mirip nggak Bapak Ibu tadi dengan hadis Rasulullah di hadis 1571? Mirip, cuma Rasul mengatakan, jika kamu tidak malu ya terserah. Kalau Allah to the point langsung, kamu mengkhianati Allah, mengkhianati ayat Allah, terserah. Lakukan sesuai dengan apa yang kamu kehendaki. Terserah kamu mau ngomong apa, terserah mau berbuat apa. Silahkan kamu rusak di dunia. Tapi ada ujung ayat, saudara sekalian. Innahu bima ta'maluna basir. Tapi Allah mengetahui semua apa yang kamu kerjakan. Lalu apakah kita tidak mau khusyuk dalam ibadah? Sedangkan semua perbuatan kita Allah tahu. Allahu Akbar. Maka itu tadi, sesungguhnya satu cara meraihnya, miliki rasa malu. Kalau Anda punya malu, beres Pak. Silakan orang yang punya malu. Pasti akan hati-hati, nggak mungkin sembarangan. Karena dengan rasa malu timbul rasa takut. Dengan rasa takut dia khusyuk kepada Allah. Dan sadar dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun. Allah selalu mengawasi kita. Apapun. Jangankan untuk berbuat jahat yang besar. Jangankan mengambil hak orang, mencuri, korupsi, dan seterusnya. Jangankan untuk sampai meninggalkan ibadah. Urusan sederhana, Anda berkumpul beberapa orang, lalu ngerumpi, ngomongin orang, itu pun demi Allah Anda nggak bakal lakukan. Kalau Anda punya rasa malu, karena dengan itu takut kepada Allah, sebab Anda yakin Allah mengawasi Anda. Wahai saudaraku seiman, Bapak Ibu, siapapun, yang suka ngomongin orang riba, ketika yang riba nggak diketahui, ketika mengadakan pembicaraan rahasia untuk memenangkan sesuatu, tapi dengan cara curang ingin mengalahkan seseorang dengan cara tidak benar. Lalu Anda kong-kali-kong, Anda bersiasat, Anda ingin mencelakakan orang, orang yang ingin dicelakakan tidak tahu. Anda membicarakan pembicaraan rahasia, dihibah, orang yang dihibah tidak tahu. Ingat, Allah tahu. Hati-hatilah. Hati-hatilah. Baik Anda dalam berpolitik, dalam berbisnis, dalam bermuamalah, dalam berkawan, dalam bersosialisasi. Ingat, takutlah Allah. Karena kapan, dimanapun, berapapun orang, sendiri kamu atau banyak bersama-sama, meskipun yang diomongin, yang ingin dicelakakan tidak tahu, ingat, Allah tahu. Coba buka surat Al-Mujadalah. Surat 58, ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam taro, tidakkah kamu melihat?
Apa tidakkah kamu memperhatikan annallaha, bahwasanya hanya milik Allah, hanya Allah saja, ya'lamu, yang mengetahui, ma fis samawati wa ma fil ard, segala apa-apa yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Allah tahu, mau berapapun Anda, dimanapun Anda, sedang apapun Anda. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Tidaklah ada orang yang membicarakan rahasia, ngomongin orang, hendak mencelakakan orang. Mereka bertiga, Allah yang keempat. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Kamu membicarakan rahasia berlima, Allah yang keenam. Wala adna min dzalika wala aktsara. Tidak yang jumlahnya lebih sedikit dari itu atau yang lebih banyak dari itu. Illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Allah senantiasa bersama mereka, bersama kamu, dimanapun mereka dan dimanapun kamu berada. Nggak pernah luput dari pengawasan Allah. Itulah tadi khash, rasa takut, ihsan. Kamu lihat Allah seakan-akan, sehingga punya rasa takut. Ingat, semua perbuatan kita di dunia, summa yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah. Kemudian nanti pada hari kiamat, seluruh apa yang telah kamu kerjakan diperlihatkan oleh Allah, diberitakan oleh Allah, dibalas oleh Allah. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Kapan itu diberitakan? Saat nanti kamu dibangkitkan di padang mahsyar. Tidak ada satupun yang luput dari segala perbuatanmu. Kalau perbuatan itu baik, pasti dibalas dengan baik. Kalau perbuatanmu buruk karena kamu tidak khusyuk, tidak takut kepada Allah, maka semuanya dibalas dengan keburukan. Coba naik ke ayat sebelumnya, ayat ke-6. Allah berfirman, Yauma yab'atsuhumullahu jami'a. Pada hari itu ketika mereka semua manusia dibangkitkan oleh Allah, fayunabbi'uhum bima amilu. Semua yang telah mereka kerjakan diberitakan oleh Allah. Ahsahullah wa nasu. Allah akan menghitung dan membalas seluruh amal perbuatanmu. Meskipun kamu sudah lupa. Kamu lupa apa yang diperbuat. Allah tidak pernah akan lupa. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Dan Allah maha menyaksikan. Tidak mungkin lepas dari pengawasan Allah, saudara sekalian. Inilah saudara sekalian, tema kita sesungguhnya singkat, khusyuk dalam beribadah. Tapi sungguh ini sangat berat. Persis seperti yang Allah katakan. Fa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kecuali orang yang khusyuk. Anda bisa meraih khusyuk, Anda akan baik dalam ibadah. Dan ingat sekali lagi, ibadah bukan hanya hablum minallah, bukan hanya puasa, salat, zakat, tetapi ibadah mencakup seluruh perbuatan kita yang kita menghambakan diri kepada Allah. Jika itu Allah ridho, maka itu bernilai ibadah. Maka seorang hamba akan khusyuk dalam segala hal. Salatnya akan khusyuk, saumnya akan khusyuk, ibadahnya akan khusyuk, baca Quran khusyuk, haji khusyuk. Demikian pula bersosialisasi, berorganisasi, bermuamalah, berdagang, dia akan tetap khusyuk, takut kepada Allah. Maka orang ini tidak akan berbuat sekedar seenaknya. Karena sadar, sekecil apapun perbuatan kita akan dibalas. Saya tutup dengan rangkaian ayat Al-Quran di surat Al-Zalzalah. Surat 99, silakan kita buka dari ayat 6 sampai ayat terakhir, ayat 8. Pada hari itu, kata Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala Yauma idzi yasturun nasu ashtatan liyurau a'malahum
Pada hari itu manusia akan keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok dan dibangkitkan nanti di padang mahsyar untuk diperlihatkan kepada mereka dan dibalas semua amal yang telah mereka perbuat. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan, meskipun sebesar zarrah, sebesar debu, Allah balas, Allah perlihatkan dan pasti dibalas. Sebaliknya, ayat yang ke-8. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Dan barang siapa yang berbuat keburukan, kejahatan, meskipun sebesar zarrah, niscaya akan diperlihatkan dan pasti dibalas. Maka hanya orang-orang yang khusyuk dalam beribadah sepanjang hidupnya, insya Allah semua balasannya berupa kebaikan, kebaikan, kebaikan. Semoga kita bisa meraih khusyuk dalam beribadah. Apapun ibadah kita, semoga Allah menerima segala amal ibadah kita. Wallahu a'lam. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, para jamaah Ummu Surga yang semoga dirahmati Allah. Inilah kajian kita pada sore hari ini. Khusyuk dalam beribadah dan bagaimana cara meraihnya. Sudah kita uraikan secara singkat, baik itu di dalam hadis maupun di dalam Al-Quran. Semoga bermanfaat untuk kita dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang khusyuk, yang betul-betul khusyuk, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kami kembalikan kepada admin. Silakan untuk kita bisa lanjutkan sesi tanya jawab. Ya, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah, insya Allah sangat bermanfaat. Ini saya mulai membacakan pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan. Bismillah, Ustadz, apakah orang yang meminjam uang kredit ke bank untuk membayar rumah dan tahu itu adalah riba bisa dikategorikan seperti di surat nomor 41? Walau orang itu melakukan sholat, puasa, dan zakat, tapi mengingkari ayat tentang riba. Bagaimana dengan Muslim yang tidak kafah? Syukron. Kan di Al-Baqarah ayat 208 Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, kalau kamu masuk Islam, ya masuk Islam totalitas. Riba itu haram. Tidak boleh. Habis gimana lagi Ustaz? Saya nggak punya rumah, kepengen mencicil rumah, tapi caranya pasti dengan riba. Ya terserah Anda. Anda nggak malu sama Allah, ya terserah. Kan tadi kata Allah gimana? Ya malu masyi'tum. Lakukan sesuai kamu. Terserah kamu. Kata Rasul gimana? Idza lam tashtahi fasna masyi'ta. Kalau kamu tidak punya rasa malu, ya terserah kamu. Silakan. Padahal dosanya riba itu ngeri banget. Sampai-sampai Allah mengancam, pelaku riba itu adalah musuh Allah. Perang nanti di akhirat lewat Allah. Mau pakai senjata apa Anda perang melawan Allah dan Rasul? Maka tegas sekali di Al-Baqarah 279 atau dari 278. Itu peringatan Allah kepada para pelaku riba, itu diperingatkan apa? Ya ayyuhalladzina amanu wadharu ma baqiya minar riba. Hai orang-orang yang beriman, tinggalkan seluruh sisa riba. Tinggalkan. Kalau kamu masih bisnis dengan riba, masih tata cara dengan riba, tinggalkan. Yang dipanggil siapa? Ya ayyuhalladzina. Hai orang-orang yang beriman. Wadharu, tinggalkanlah ma baqiya minar riba, seluruh sisa riba. Bahkan perintahnya suruh takwa dulu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Maka wazaru ma baqiya minar riba. In kuntum mu'minin. Tinggalkan tuh seluruh urusan riba. Kalau kamu benar-benar beriman. Gimana ngaku iman tapi nggak mau ninggalin riba? Fa illam taf'alu, jika kamu tidak mau mengerjakan, disuruh ninggalin riba tetap riba, fa'zanu biharbim minallah wa rasulih, maka umumkan perang dari Allah dan Rasul. Perang. Maka buruan segera taubat.
Kalau tobat, kata Allah, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Kalau kamu bertobat, maka pokokmu adalah hartamu. Itulah harta pokokmu. Jangan ditambah, jangan dikurang. Itu milikmu. La tadlimun wa la tuzlamun. Maka engkau tidak akan teraniaya, engkau tidak akan didolimi, dan tidak akan berbuat dolim pula. Apa enggak cukup dengan ayat ini? Apa tidak takut Anda nanti cuman enak punya rumah di dunia, tapi Anda perang lewat Allah di akhirat? Mau pakai senjata apa Anda? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saudara sekalian, riba itu dosanya besar, besarnya luar biasa. Dan ini tidak main-main. Ibu, coba perhatikan hadis di kitab Bulughul Maram tentang dosanya riba. Seperti apa dosa riba itu digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan, 855 Bulughul Maram. Pak, 855, 855 Bulughul Maram. ya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, riba itu ada 73 pintu. Yang paling ringan adalah seperti seorang laki-laki yang menzinai ibunya. Dan riba yang paling besar adalah merusak kehormatan seorang muslim. Maaf, dosa riba yang paling ringan setara dengan dosanya seorang anak berzinah dengan ibunya. Menzinai ibunya, memperkosa ibunya. Bayangkan, itu dosa yang paling kecil dari dosa riba. Semua orang, tapi Ustadz gimana lagi, saya kan belum punya rumah. Apapun alasan Anda, silakan Anda beralasan di hadapan Allah. Ini kan aturan, tapi kan orang itu sholat Ustadz, dia kan puasa Ustadz. Urusan sholat, urusan puasa, urusan Allah. Urusan riba pun urusan Allah. Anda sholat, Anda puasa, ternyata dosanya riba begitu mengerikan, Anda langgar, gimana ternyata pahala sholat dan Anda nggak cukup untuk menutupi dosa riba. Neraka tempatnya, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Demikian, wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Kita diberi waktu 24 jam untuk beribadah kepada Allah. Bukan hanya sholat, sebagai manusia juga harus mencari nafkah. Tetapi saya menemukan orang yang tidak mau mencari nafkah dan bergantung kepada orang lain. Padahal Allah mengawasi kehidupan kita dan meminta pertolongan kepada Allah dengan sholat dan sabar. Saya merasa kadang-kadang tidak sabar menghadapi masalah, padahal mengerjakan sholat malu dengan Allah. Bagaimana solusinya? Saya merasa malu kepada Allah berkat suka sembarangan dan berperilaku yang sembarangan. Sholat kadang-kadang tidak tepat waktu. Semoga setelah mendengar kajian itu punya rasa malu sama Allah. Sehingga dengan rasa malu timbul rasa takut. Maka ihsan tertanam. Selalu merasa diawasi Allah. Karena Allah selalu lihat kita. Apalagi yang harus kita lakukan? Hanya itu. Kalau terus-terusan terulang, cuman saya malu begini. Anda cuma ngomong, buktikan mari. Rasa takut, rasa malu, tanamkan. Ustadz, bagaimana orang-orang yang harusnya bekerja? Yang namanya bekerja juga ibadah. Betul, bekerja itu ibadah. Allah yang nyuruh. Di surat 62, ayat yang ke-10. Fa'idha qudiyatis sholatu fantashiru fil ard. Ada orang sholatnya rajin, Nabi sholat dikir, baca Quran, tapi nggak pernah nyari nafkah. Akhirnya cuma bergantung sama orang lain. Gak bener orang begitu. Gak usah lama-lama. Sholat, zikir, doa, sholat ba'diyah, sudah stop. Segera. Fantashiru bil ard. Bertebaran di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah. Cari karunia Allah. Cari rizki Allah. Cari keuntungan. Cari nafkah. Cari kerja. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Tapi ingat Allah sebanyak-banyaknya. Jangan sembarangan kerja. Jangan sembarangan mencari nafkah. Jangan sembarangan berbuat. Allah lihat kamu. Supaya kamu beruntung. Ingat Allah. Jangan sembarangan. Takutlah kepada Allah. Kan berita perintah, jangan hanya ibadah.
Apalagi ini orang sudah ibadahnya malas, sholatnya asal-asalan, nggak mau nyari nafkah. Wah, kebangetan orang seperti ini. Ya tanggung jawab dia di hadapan Allah. Apalagi laki-laki tanggung jawab. Qawwamuna 'alan nisa, sebagai penegak untuk wanita, penjaga rumah tangga yang harus nyari nafkah. Beda kalau wanita tidak diwajibkan. Artinya di sini saudara sekalian, kita pun wajib bekerja. Dan nanti pekerjaan kita, apakah pekerjaan kita itu dilandasi rasa takut, khusyuk atau tidak, Allah yang melihat. Dan yang membalas. Surat 9 ayat 105. Surat 9 ayat 105. Allah berfirman, wa qul malu, dan katakanlah, bekerjalah, beramal. Silakan kamu dengan cara apapun. Mau berdagang, mau berbisnis, mau jadi karyawan, mau apapun, yang penting halal. I'malu, bekerjalah. Fasayarallahu amalakum, niscaya Allah melihat apakah kamu bekerja atau tidak. Apakah pekerjaanmu halal atau haram? Apakah kamu sungguh-sungguh khusyuk atau tidak dalam bekerja? Takut sama Allah atau tidak? Wa Rasul, Rasul nanti akan menjadi saksi tentang yang kamu kerjakan. Sesuai dengan aturan atau tidak? Wal mu'minun, orang beriman lihat yang kamu kerjakan, tapi nggak bisa nilai. Cuma lihat kasat mata. Siapa yang akan nilai pekerjaan Anda? Dan siapa yang akan membalas? Di ujung ayatnya, wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata nanti akan memberitakan kepada kamu yang kamu kerjakan di dunia itu halal atau haram, baik atau buruk, kamu mau kerja atau enggak, semua dipertanggungjawabkan saudara sekalian. Maka orang yang khusyuk kepada Allah, takut kepada Allah, nggak mungkin meninggalkan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, kecuali dia akan bekerja, karena bekerja pun adalah ibadah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz. Pertanyaan berikutnya, saya diundang tetangga untuk menghadiri walimah safar besok. Bolehkah saya datang di acara itu yang isi acaranya membacakan surat Yasin bersama-sama dan kemudian membacakan rawi berjanji dengan diiringi marawis? Jazakallahu khairan. Kalau acaranya hanya itu, nggak usah hadir. Karena memang tidak ada kewajiban walimatus safar bagi orang yang mau berangkat haji. Itu hanya ada di negara kita. Atau mungkin ada negara tertentu. Nggak ada kewajiban itu. Kecuali kalau walimatus safar itu tujuannya apa? Kebaikan, menyampaikan tausiah, bekal untuk orang yang mau berhaji. Kasih nasihat orang-orang yang hadir bahwasanya wajib itu haji itu wajib. Dan seterusnya hikmah, mau itu pelajaran, hikmah, disampaikan nasihat. Kajian, boleh seperti itu. Apapun namanya, mau walimatus safar, mau apa. Yang penting ada inti daripada pokoknya, nasihat. Dan orang yang mau berhaji, nggak mungkin kan mau meminta maaf kepada orang, datangi satu-satu kan repot. Dikumpulkan, ada minta maaf di situ, mau bersafar, apa yang diwasiatkan, wasiat. Karena orang yang mau berpergian, kan disunahkan untuk berwasiat. Minta maaf sama orang-orang yang dekat, minta didoakan dan saling mendoakan. Ini kebaikan. Tapi kalau tadi isinya, nggak pernah ada cari Rasul. Baca surat tertentu ini, baca sholawatan ini, baca rawi, berjanji, nyanyi-nyanyi, dan seterusnya, nggak ada hikmahnya sama sekali. Dan demi Allah, itu tidak pernah ada diperintah Rasul dan dicontohkan oleh Rasul. Wallahu a'lam. Meskipun mohon maaf, memang di negara kita yang seperti itu sudah menjadi kebiasaan. Ya silahkan berbuat, silahkan berbuat. Tapi nanti Allah yang akan memintai pertanggungjawaban. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, bagaimana cara berdoa untuk setelah sholat wajib dan sunnah? Bagaimana secara sunnahnya? Jazakallahu khairan. Ibu, kalau setelah sholat sunnah bebas. Setelah sholat tahajud bebas. Setelah sholat duha bebas. Tapi setelah sholat sunat ba'diyah, udah nggak usah doa. Sudah selesai. Mau tambahin doa, terserah, doanya bebas. Setelah sunnah qobliyah, ini doa yang terbaik. Karena itu antara azan dan iqamah. Ad-du'a bainal azan wal iqamah la yurad. Lalu bagaimana doa setelah sholat wajib? Anda bisa berdoa yang dicontohkan Rasul. Di antaranya bisa dilihat di kitab Bulughul Maram, nomor hadis 343.
dan nomor hadis 345. 342 dan nomor hadis 345. Itu 346. Saya keliru. 346. Dibacakan, Pak. 340. Boleh silakan. Ya. 342 dan 346. 342 dan 346. Ya, 342 dulu. Dari Silakan. Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW di setiap selesai salat fardu, beliau mengucapkan tidak ada Terjemahannya ilah saja. tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah saja. Ibu satu lagi, 43 berarti betul. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Oh, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah SAW berlindung dari beberapa hal di setiap selesai sholat, yaitu dengan mengucapkan, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari sifat bakhil, aku berlindung kepadamu dari sikap pengecut, dan aku berlindung kepadamu dari kembalinya diri kepada umur yang hina atau lemah di usia pikun seperti di waktu kecil. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia, serta aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Ini yang selalu dicontohkan Rasul. Dan tidak pernah Rasul meninggalkan ini. Kapan? Di belakang setiap selesai sholat. Jadi kalau sudah salam, selesai zikir, bacalah doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal bukhl wa a'udzubika minal jubn wa a'udzubika min an uradda ila ardhalil umur wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min azabil qabr. Minta berlindung dari 5. Dan satu lagi tadi Ibu, 346-nya. Ya. Dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepadanya, wahai Mu'az, aku wasiatkan kepadamu, setelah selesai dari setiap sholat, janganlah kamu sekali-kali meninggalkan bacaan, ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu, mensyukurimu, memperbaiki ibadah kepadamu. Ini jangan ditinggal, ini wasiat. Usika ya Mu'az, aku berwasiat kepadamu ya Mu'az. Aku wasiatkan. La tada'anna dubura kulli salat. Antaqul, kamu jangan pernah tinggalkan setiap kamu selesai sholat, baca doa ini. Itu sholat fardu yang dimaksud. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Sudah Ibu, dua doa ini sudah cukup. Ini sudah mencakup. Beres. Ustadz, boleh nggak saya nambahin doa yang lain? Ya boleh-boleh saja. Tapi jangan asik berlama-lama dengan doa, lalu kegiatan yang lain Anda tinggalkan. Jangan. Demikian. 2 doa sudah mencukupi. Ini contoh dari Nabi SAW. Demikian, wallahu a'lam. Mungkin pertanyaan terakhir, Ustadz. Silakan. Assalamualaikum, Ustadz. Bila ada seseorang yang dahulu suka mencaci, merendahkan, menghina, suka meminta secara paksa, namun dia seorang pengurus masjid dan sholat 5 waktu di masjid. Dia tidak pernah meminta maaf terhadap orang yang dizolimi. Bagaimana ibadahnya? Syukron. Tentang ibadahnya, sekali lagi itu urusan Allah. Tapi tidaklah seorang dikatakan mukmin kalau seperti itu. Karena mukmin itu nggak mungkin mulutnya tuh kotor, suka mencela, menghina, katakan, apalagi meminta paksa, apalagi dia seorang ahli ibadah, sholatnya dijaga 5 waktu. Berarti boleh jadi dia nggak punya rasa malu sama Allah. Sehingga kata-katanya begitu. Maka orang yang kata-katanya kotor, kata Rasul, nggak sempurna imannya. Coba Ibu buka hadisnya. Bulughul Maram, nomor hadis 1549. 1549. Ya. Menurut riwayatnya At-Tirmizi, yang lain dalam hadis yang dia marfukan dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu disebutkan, orang mukmin bukanlah orang yang suka mencela, suka melaknat, berperangai jahat, dan bukan orang yang berlidah kotor. Ada orang ahli ibadah, pengurus masjid, kok kayak gitu mulutnya? Ya silakan ngomong, silakan ngaku iman. Tapi kata Rasul, laisal mu'min, nggak sempurna imannya. Laisal mu'min bitta'an.
Bukan seorang mukmin yang sempurna imannya kalau mulutnya suka mencela orang. Walal la'an, kalau suka melaknat. Walal fahish, kalau kata-katanya keji. Walal bazi, kotor. Udah gitu suka minta-minta lagi, memaksa lagi. Orang seperti itu, meskipun dia ahli ibadah, Allah benci. Ibu, naik ke hadis sebelumnya, Bu. Nomor 48-nya. Ya. Dari Abu Darda radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah membenci orang yang berperangai jahat dan beridah kotor. Meskipun dia ahli ibadah, sholat 5 waktu dijaga, katakanlah imam sekalipun. Andai seperti ini akhlaknya, keji kata-katanya, kotor lidahnya, yubghid. Allah itu yubghid, benci sekali. Innallaha yubghid al-fahish al-badhi. Maka meskipun ahli ibadah sekalipun, tapi lisannya begitu, boleh jadi terhalang untuk bisa mendapatkan syafaat. Apalagi memberi syafaat. Persaksian lisannya pun dikunci oleh Allah, nggak diterima. Satu hadis lagi, Ibu. 1560-nya masih di Bulughul Maram. Halo Ibu, mungkin masih di mute. Masih ke mute Pak, maaf Pak. Iya, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang suka melaknat tidak bisa memberi syafaat dan menjadi saksi pada hari kiamat. Terhalang, Mbak. Ahli ibadah sekalipun, tapi mulutnya kotor, tuh terhalang dari syafaat. Akhirnya apa? Terhalang masuk surga. Buru-buru memberi syafaat, dapat syafaat aja enggak. Sampai persaksiannya ditolak. Innal la'anin la yakununa syufa'a wala syuhada yaumil qiyamah. Orang yang mulutnya kotor, suka mencela orang, melaknat orang, ngomongin orang, maka tidak bisa menjadi ahli syafaat. Gak bisa memberi syafaat karena dia gak bisa menerima syafaat. Bahkan persaksiannya gak diterima oleh Allah. Maka orang itu mulutnya akan dikunci. Tubuhnya yang akan berbicara. Maka ciri orang yang akan dihisap dengan sangat berat. Maka mari, sudahlah orang yang seperti itu, kalau bisa kita nasihati, minimal kita doakan, yang penting jadi pelajaran bagi kita. Jangan kita seperti itu. Karena ingat, Allah selalu mengawasi kita. Miliki rasa malu, sehingga timbul rasa takut, insya Allah kita akan senantiasa khusyuk. Dan kita akan selalu khusyuk. Karena kita sadar Allah selalu mengawasi kita. Wallahu a'lam. Demikian. Jika memang ini sudah menjadi pertanyaan terakhir. Sudah terakhir Ibu Admin? Cukup? Sudah terakhir Ustadz, karena Surabaya sudah adzan maghrib. Oh, sudah maghrib ya. Baik. Baik, barakallahu fiik kepada Ibu Moderator, jazakillahi khairan, dan kepada para jamaah sekalian, barakallahu fiikum, jazakumullahu khairan. Insyaallah semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan semuanya. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Jazakallahu khairan semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Jazakumullahu khairan semuanya dari New York. Terima kasih banyak. Alhamdulillah New York, salam sehat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih. Semoga kita semua sehat. Amin. Selamat sholat maghrib di Surabaya. Terima Iya, kasih. udah azan ya. Sudah Udah maghrib. azan ya Surabaya ya. Sudah azan. Ya, terima kasih. Kita juga doakan Surabaya yang di hujan New nggak, York. Bu?
Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Amin. Insya Allah. Amin. Semua ya. Ya. Alhamdulillah, Pamit ya. jazakallahu khair Bu Fatma. Barakallahu fikum.